Aga Kareba, Baji-Bajiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pria beristri di Goa mencabuli gadis remaja lebih dari 1 kali hingga hamil. 2 pelaku perusakan rumah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Kota Makassar diringkus polisi. 33 orang terjaring razia prostitusi yang digelar tim Dinas Sosial Makassar bersama polisi dan Satpol PP. Informasi pertama untuk Anda, pria beristri di Goa mencabuli gadis remaja lebih dari 1 kali hingga hamil. Pelaku diringkus polisi setelah buron 4 bulan. Usai 4 bulan jadi buronan, pria beristri yang melakukan pencabulan terhadap gadis remaja di Goa akhirnya dibekuk polisi. Korban yang masih berumur 15 tahun dicabuli lebih dari 1 kali hingga hamil. Polisi meringkus pelaku di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Manggali, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pria berumur 31 tahun yang dilaporkan oleh korban ini telah mengakui perbuatannya. Pelaku sempat mengancam bakal menyebarkan hubungan gelapnya dengan korban yang direkam kamera ponsel melalui media sosial. Kami melakukan penangkapan terduga pelaku cabul, di mana pelaku inisial IS usia 31 tahun yang mempunyai istri atau status perkawinan adalah telah menikah, mencabuli seorang anak perempuan berumur 15 tahun berinisial AH. Jadi dapat kami jelaskan bahwa modusnya di sini pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan suami istri, di mana pada saat korban terbujuk rayu, berhasil dibujuk rayu, pelaku mendokumentasikan dan akan mengancam untuk menyiarkan atau menyebarkan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita beralih ke informasi lainnya, Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Iman Hud, resmi ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Iman Hud bersama 2 tersangka lainnya terlibat kasus penyalahgunaan honorarium tunjangan Satuan Polisi Pamong Praja yang merugikan negara 3,5 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah merampungkan penyidikan kasus penyalahgunaan honorarium tunjangan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Makassar. Dari penyidikan kasus ini, 3 tersangka telah ditahan, salah satunya Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Iman Hud. Selain Iman Hud, ada 2 tersangka lain yang mendekam di balik jeruji besi, yaitu Abdur Rahim, mantan kasih pengendali operasional Satpol PP Kota Makassar, serta Iqbal Asnan, mantan Kepala Satpol PP Makassar. Alhamdulillah, penyidik Kejati Sulusan dalam hal ini telah merampungkan penyidikan dan telah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus ini, ya, dan selanjutnya dilakukan tindakan penahanan. Yang pertama, telah dilakukan penetapan tersangka dan ditindaklanjuti dengan penahanan upaya paksa kepada saudara Abdur Rahim ST alias Denyala. Waktu itu menjabat sebagai kasih pengendali dan operasional Satpol PP Kota Makassar tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang kedua, telah dilakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap saudara Iman Hud SIP MSI. Waktu itu menjabat sebagai Kasatpol PP, ya, Kasatpol PP Kota Makassar tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Dan beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Kemudian yang ketiga, telah dilakukan penetapan tersangka, ya, kepada saudara Muhammad Iqbal Asnan, ya. Namun yang bersangkutan kita tidak lakukan penahanan karena sudah ditahan dan menjalani proses dalam perkara pembunuhan kemarin. Tetapi yang bersangkutan telah kita tetapkan tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.
Adapun pasal yang disangkakan kepada mereka yaitu melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Yunto pasal 55 KUH pidana, dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 KUH pidana. Adapun nilai kerugian negara dari hasil penyidikan perhitungan sementara berdasarkan perhitungan penyidik yaitu senilai 3,5 miliar ya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Sebelum dibawa ke rumah tahanan Makassar, Iman Hut sempat meminta maaf. Mantan Kepala Satpol PP Makassar periode 2017 hingga 2020 ini menerima hukuman dengan ikhlas dan siap bertanggung jawab. Menerima ini semua sebagai takdir saya dan kepada pimpinan saya, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, terima kasih selama ini telah memberikan kesempatan saya untuk bergabung dengan Polda Kota Makassar. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama kami bertugas, saya mohon maaf. Ketiga tersangka menyalahgunakan honorarium Satpol PP dari 14 kecamatan di Makassar sejak 2017 hingga 2020. Akibat perbuatan mereka, negara rugi 3,5 miliar rupiah. Ketiganya terancam maksimal 20 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pengendara motor wanita asal Pinrang mengalami kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi hingga terluka. Korban ditabrak mobil yang dikemudikan polisi berpangkat kompol. Seorang pengendara motor bernama Irma mengalami kecelakaan di Simpang 5 Jalan Trans Sulawesi. Saat itu lampu merah tidak berfungsi sehingga banyak kendaraan yang tetap melaju. Korban tiba-tiba ditabrak mobil dari samping dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan polisi. Korban terpental hingga mengalami luka lecet pada siku kiri dan bibir karena terbentur aspal. Polisi yang menabrak korban berpangkat kompol dan bertugas di Polda Sulawesi Selatan. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya di Jalan Ahmad Yani atau di Simpang 5, di mana melibatkan kecelakaan antara roda 4 dan roda 2. Roda 4 dikemudikan salah satu anggota Polri yang saat ini bertugas di Pamofit Polda, yakni Kompol Asis Yunus. Dan korbannya sama-sama kita lihat ada di samping kami saat ini. Ibu ini mengendarai roda 2. Nah, begitu terjadi kecelakaan di Simpang 5, Pak Kompol Asis Yunus terus mengendarai kendaraan menuju ke pos, melaporkan ke pos lalu lintas untuk segera menangani kecelakaan yang telah terjadi yang melibatkan dirinya atau Pak Kompol Asis. Alasan Pak Asis Yunus kenapa langsung meninggalkan TKP karena dia atau beliau agak cepat-cepat menuju ke Polda karena ada kegiatan. Nah, terus Pak Kompol Asis Yunus menelpon saya, menelpon unit laka dan mampir di pos menyampaikan tolong dibantu layani ibu itu apapun keperluan dan pengobatan segala macam saya tanggung. Cuma kebetulan Pak Asis agak cepat-cepat harus tiba di Polda karena ada kegiatan yang penting menurut paparan beliau seperti itu. Kasus kecelakaan lalu lintas ini diselesaikan secara kekeluargaan setelah penabrak korban bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan dan perbaikan motor. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Dua pelaku penyerangan sekaligus perusakan rumah mantan anggota DPD RI Kota Makassar diringkus polisi. Aksi tersebut dipicu masalah sengketa lahan di samping rumah korban. Dari penangkapan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Tidak perlu waktu lama bagi polisi meringkus penyerang rumah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Lita Brand di Jalan Gunung Merapi, Kota Makassar. Dua pelaku penyerangan sekaligus perusakan berhasil ditangkap kemudian diperiksa di Polrestabes Makassar. Dari penangkapan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti batu, palu, martil, dan bambu. Berdasarkan pemeriksaan, mereka berperan melempar batu dan merusak pintu dengan bambu. Aksi penyerangan dan perusakan dipicu masalah sengketa tanah di samping rumah korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan 5 tahun. Motifnya untuk sementara dari hasil keterangan si tersangka, dia dipancing oleh pihak sebelah
untuk melakukan aksi. Nah, namun itu hanya baru keterangan sementara. Keterangan yang lengkap kita akan melakukan pemeriksaan dan nanti akan kita sampaikan. Ini ada kejadian sebelumnya, Undar, sehingga saling memancing ini, Undar? Ya, karena kedua belah pihak ini berselisih pendapat, merasa mengklaim punya hak. Nah, namun yang jelas dalam peristiwa ini ditemukan peristiwa pengerusakan rumah, itu dulu, ya. Latar belakang motifnya nanti kita akan dalami lagi. Sebelumnya sejumlah orang tidak dikenal menyerang rumah Lita Brand di Jalan Gunung Merapi, Kota Makassar pada Sabtu sore. Kawanan pelaku yang berupaya masuk mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah dengan menahan pintu berbahan kaca. Karena kesal, para pelaku merusak pintu kaca dengan batu dan bambu. Gagal masuk rumah korban, para pelaku pergi meninggalkan lokasi. Polisi yang tiba segera melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Polisi turut menyita beberapa barang bukti termasuk rekaman CCTV. Akibat penyerangan, kaca di lantai 1 hingga 2 pecah dan 1 motor di halaman rumah rusak. Para pelaku hendak membongkar balkon rumah yang berbatasan dengan tanah bersengketa. Ya, jadi awalnya adalah terjadinya upaya paksa yang akan dia lakukan penutupan jendela dan ingin melakukan pembongkaran balkon rumah klien kami. Nah, setelah itu dari pihak kami tidak menerima, lalu melarang gitu loh, melarang, tapi tetap akan memaksa. Dan kami juga pada dasarnya bahwa kami punya hak di situ. Kemudian pihak klien kami melakukan pertahanan sehingga melarang untuk memasang itu dan membongkar seng di atas. Kenapa dia sampai ingin membongkar ini, Pak? Maksudnya yang disebut. Kenapa dia ingin membongkar? Jadi kami tidak tahu persis apa yang menjadi alasan karena sebelumnya mereka merusak membongkar bangunan di sana di sebelah ini, dan kami juga sudah membuat laporan karena awalnya persoalan di sebelah tanah itu ya, Pak ya? Iya, tanah. Dari hasil penyelidikan termasuk pemeriksaan saksi serta pengumpulan rekaman CCTV, pelaku penyerangan hingga perusakan diduga berjumlah lebih dari 5 orang. Polisi masih memburu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.